Halo teman-teman, Argentina adalah negara yang terletak di Amerika Selatan, dengan luas 2.780.000 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 45,4 juta orang. Pada tahun 1895 Argentina naik menjadi salah satu negara terkaya di dunia dengan PDB rata-rata sekitar $5.786. Diikuti oleh Amerika Serikat, Belgia, Australia, Inggris dan Selandia Baru dalam dekade berikutnya, negara ini selalu berada di 5 besar negara dengan PDB per kapita tertinggi. Jadi apa yang membuat mereka begitu kaya? Singkatnya, ada 3 alasan utama. Pertama, latar belakang politik yang stabil membantu orang merasa aman untuk bekerja. Negara mengizinkan kebebasan bisnis, tidak ikut campur dalam ekonomi swasta. Kedua, Argentina memiliki wilayah garapan yang luas dan subur sekitar 300.000 km persegi pada abad ke-20. Dengan keunggulan itu, bersama dengan industri peternakan dan pertanian yang dimodernisasi, ini membantu menciptakan output yang besar. Pada saat yang sama, penemuan kapal kontainer berpendingin membantu industri ekspor daging berkembang. Daging sapi, bersama dengan wol dan biji-bijian, adalah ekspor utama Argentina pada akhir abad ke-19. Berkat keuntungan dari industri pertanian, investor berbondong-bondong ke Argentina, terutama Inggris dan Prancis. Mereka mendukung industri pertanian yang lebih kuat, dan membangun infrastruktur negara dan jaringan kereta api. Selain itu, pemerintah Argentina juga mengizinkan imigrasi gratis, menarik orang dari negara yang lebih beradab ke daerah yang jarang penduduknya, banyak orang aborigin. Akibatnya, populasi Argentina berlipat ganda antara tahun 1895 dan 1914 dari 4 juta menjadi 8 juta, sekitar 2 juta di antaranya adalah imigran. Dan satu alasan lagi, situasi perang di Eropa membuat barang langka, menciptakan peluang bagi Argentina untuk menguasai pasar. Semua faktor itu berkontribusi membawa Argentina ke puncak. Pada tahun-tahun awal abad ke-20, banyak orang Timur Tengah dan Eropa beremigrasi karena perang, kelaparan atau mencari peluang untuk tempat yang lebih baik. Kebanyakan orang bertanya-tanya apakah akan memilih New York City atau ibu kota, Buenos Aires. Pada akhirnya, mereka memilih kereta yang paling nyaman untuk berangkat karena keduanya layak mendapatkan tanah yang dijanjikan. Namun, semuanya memiliki akhir. Sejak tahun 1929, dunia telah mengalami krisis ekonomi yang hebat. Dari yang kaya hingga yang miskin, semua orang menderita dan Argentina tidak terkecuali. Banyak keluarga begadang semalaman tidak bisa tidur. Ekspor utama mereka, daging sapi, terjual lebih sedikit karena orang harus mengurangi pengeluaran dan beralih ke ikan atau sayuran. Selain itu, negara pengimpor daging utama, Inggris, tidak mau lagi memakan daging Argentina karena persemakmuran mereka sudah mampu memproduksi cukup kebutuhan daging sapi. Jadi perjanjian ditandatangani di mana Argentina akan mengurangi pajak atas 350 item yang diekspor Inggris kepada mereka. Termasuk pembebasan pajak atas batu bara sebagai komoditas utama, dan tidak akan menaikkan biaya atas semua barang Inggris. Selain itu, kereta api buatan Inggris di Argentina juga dibebaskan dari banyak biaya yang harus dibayar. Sebagai imbalannya, Inggris berjanji untuk mengimpor sekitar 390.000 ton daging sapi dari Argentina setiap tahun. Kesepakatan yang tidak setara, tetapi pemerintah Argentina tetap menandatanganinya. Hasilnya adalah ketidakstabilan politik di negara itu, yang menyebabkan beberapa kudeta selama dekade berikutnya. Pada tahun 1946 Juan Perón terpilih sebagai presiden, ia menganjurkan menghilangkan pengaruh Inggris atas ekonomi Argentina. Sementara industrialisasi negara dan mengurangi ketidaksetaraan. Hasil ekonomi melonjak selama 5 tahun berturut-turut dan kemudian padam. Pasalnya, ia telah menasionalisasikan segala sesuatu yang menjadi milik asing, membuat investor takut untuk kabur. Selain itu, negara juga terlalu banyak ikut campur dalam perekonomian. Kebebasan dalam bisnis hilang. Dari ekonomi terbuka, Argentina hampir tertutup dari dunia luar. Pada tahun 1955, Juan Perón digulingkan oleh kudeta dan pemerintah baru mengambil alih, tetapi tidak lebih kediktatoran. Dimodelkan setelah fasisme Italia. Mereka menghabiskan banyak uang untuk militer, tujuannya adalah untuk mempertahankan kursi kekuasaan di pemerintahan. Akibatnya, inflasi meningkat, mata uang terdepresiasi, dan ekonomi jatuh tanpa henti. Meskipun demokrasi dipulihkan pada tahun 1983, sejak itu tidak ada orang yang cukup berbakat untuk membawa Argentina ke puncak lagi. Pada tahun 2019 PDB per kapita Argentina adalah $10.000. Peringkat ke-69 di dunia, hampir setara dengan Cina. Ini adalah angka di atas rata-rata untuk dunia.
Namun, indeks inflasi mencapai 53,5% dan laju pertumbuhan ekonomi negatif 2,5%. Selain itu, negara saat ini memiliki utang sekitar 323 miliar dolar dan tidak dapat membayarnya kembali. Oleh karena itu, PDB per kapita tidak ada artinya. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan menurut standar Argentina adalah 40,8%, jadi agak menyedihkan bagi Argentina. Untuk meredakan kesedihan, kita akan belajar beberapa informasi menarik tentang negara ini. Sepak bola adalah olahraga populer di Argentina. Tim nasional mereka memenangkan Piala Dunia 2 kali pada tahun 1978 dan 1986. Pemain yang paling terkenal adalah Alfredo Di Stefano, Diego Maradona dan Leo Messi. Meski begitu, olahraga nasionalnya adalah pato, artinya, permainan bebek, yang pada dasarnya dibagi menjadi dua tim. Pemain menunggang kuda mencuri bola dan melemparkannya ke keranjang. Argentina memiliki jumlah psikolog per kapita tertinggi di dunia. Studi terbaru menunjukkan bahwa ada 145 psikolog per 100.000 penduduk. Argentina adalah negara pertama yang menggunakan sidik jari sebagai metode mengidentifikasi penjahat. Pada tahun 1892 di kota Necochen, dua anak ditikam secara brutal sampai mati. Tidak ada saksi untuk kasus di mana polisi setempat tidak dapat menemukan si pembunuh. Kemudian mereka datang dengan ide menggunakan sidik jari untuk identifikasi. Hasil pembunuhnya adalah ibu dari dua anak. Salah satu tarian paling populer di dunia. Tango berasal dari wilayah ibu kota Buenos Aires pada akhir abad 19. Seperti koboi Amerika, gauchos juga menjadi simbol nasional Argentina. Ini adalah gletser Perito Moreno yang terkenal karena sangat indah dan banyak mengandung air tawar. Video inilah akhirnya. Terima kasih telah menyukainya. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.